Halo guys, assalamualaikum, welcome back on my YouTube channel. Nah, buat kalian yang baru datang di channel aku, kenalan dulu, nama aku Intan Sartika. Kalian siapa? Nah, jadi sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal nge-review sebuah produk skincare, yaitu produk dari Nature Anti-Aging Skin Balance. Nah, tapi sebelum aku mulai nih, tentu saja karena ini tuh review skincare, jadi skincare tuh kan cocok-cocokan. Nah, jadi aku bakalan bilang dulu ke kalian, cocok di aku belum tentu cocok di kalian ya, karena jenis kulit kita tuh kan pasti juga berbeda. Oh iya, dan BTW, kenapa sih aku nge-review produk ini sekarang? Nah, karena emang produk ini tuh udah aku pakai sekitar kayak 1 bulan lebih, dan udah kayak habis hampir setengahnya gitu. Nah, jadi aku pingin kayak ngasih honest review gitu. Oh ya, dan ngomong-ngomong nih, kenapa aku bisa punya produk ini? Nah, jadi ceritanya waktu itu tuh aku kayak kehabisan toner gitu. Nah, dan kalian tahu sendiri juga kan kalau toner tuh harganya rata-rata tuh kayak 100 ribuan ke atas. Nah, dan waktu itu tuh kayak berhubung dompet aku tuh lagi tipis, tapi aku tuh kayak butuh banget toner. Soalnya kan toner tuh penting banget sebelum kita pakai skincare. Nah, jadi aku tuh kayak nyari-nyari rekomendasi toner yang harganya tuh di bawah 50.000. Nah, dan akhirnya aku tuh dapat produk Nature ini. Dan kalian juga tahu kan kalau produk Nature sebenarnya tuh kayak udah terkenal dari lama banget. Nah, jadi aku tuh kayak yakin aja gitu, dan sekaligus aku tuh penasaran. Soalnya kan Nature itu biasanya tuh kayak obat tablet yang diminum gitu. Nah, tapi kalau buat obat tablet sih sebenarnya aku kayak kurang serk gitu, kayak kurang berani buat nyoba. Nah, tapi karena ini dia tuh skincare, nah jadi aku memutuskan buat mencobanya. Dan alhamdulillah sih selama ini aku nggak zonk sama produknya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama reviewnya, keep watching. Nah, review yang pertama di sini aku bakal nge-review dulu packagingnya. Nah, buat packagingnya sendiri, menurut aku dia tuh nggak terlalu travel size, tapi ya travel friendly lah gitu. Jadi nggak terlalu gede buat dibawa-bawa. Nah, dia tuh isinya tuh ada sekitar 75 ml dan warnanya tuh kayak merah gini. Dia tuh botolnya tuh kayak dari plastik gitu, tapi bukan plastik yang kayak dipencet gini tuh langsung meletoy gitu. Dia tuh kokoh. Nah, dan itu tutupnya kayak diputer gini, jadi kayak aman sih menurut aku. Nah, dan yang aku suka juga, dia tuh kayak pengamanannya tuh kayak double gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh ada shieldnya lagi. Nah, jadi itu aman banget sih, kayak nggak takut bakalan bocor gitu. Nah, terus di packagingnya juga udah lengkap ingredients, terus kayak ingredients yang di highlightnya apa, terus BPOM-nya juga, terus cara pemakaian, dan klaim produknya udah ada di sini. Sebenarnya dia tuh datangnya tuh pakai dus kayak gitu, warna kayak warna putih merah kalau nggak salah, cuma udah hilang dusnya karena emang aku kan belinya juga udah lumayan lama. Lanjut buat tekstur produknya sendiri, menurut aku ini sih yang bikin dia tuh agak unik, tapi agak ambigu juga. Soalnya dia tuh kayak toner, cuman dia tuh kayak teksturnya tuh nggak cair gitu, dia agak kental. Nah, biasanya kan yang teksturnya agak kental tuh biasanya essence ya, kalau aku tahu. Nah, sedangkan kayak toner tuh kayak lebih cair gitu, supaya bisa gampang cepet meresap. Nah, jadi kayak gitu tadi tekstur produknya sendiri. Kecairannya tuh sekitar 90% dan 10% tuh ada kentalnya dikit gitu. Nah, jadi aku lebih prepare sih kalau pakai ini, lebih enak pakai tangan langsung ditap-tap ke muka daripada pakai kapas. Terus buat ingredients yang dia highlight itu ada astaxanthin dari gangga merah, terus ada vitamin C juga, dan pastinya disertai dengan vitamin E. Cuman kalau aku lihat di ingredientsnya di sini, justru kandungan yang dia highlight tuh dia tuh paling akhir, bukan paling akhir sih, jadi kayak keempat paling akhir. Dan itu tuh kayak tandanya dia tuh sebenarnya konsistensi di produk itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, cuman menurut aku emang ada beberapa kandungan skincare yang walaupun dia tuh nggak kadarnya udah 1%, justru emang bakalan berfungsi dengan baik kalau misalnya tuh kadarnya tuh di bawah 1% gitu. Ngerti nggak sih? Nah, terus di sini aku juga baca dia tuh ada fragrance-nya, cuman aku nggak tahu fragrance-nya tuh diambil dari wewangian apa. Dan kalau misalnya aku cium produknya sih, dia tuh kayak agak wangi tumbuhan, tapi aku nggak yakin kayak wangi teh juga enggak sih. Cuman dia tuh enak gitu, kayak kalem, nggak terlalu menyengat. Dan yang aku suka dia tuh non alkohol dan non paraben. Jadi buat kalian yang misalnya punya kulit sensitif, nah adanya kandungan alkohol atau fragrance itu tuh harus dipertimbangin dulu. Nah, soalnya nantinya takutnya kalian tuh nggak cocok sama dua kandungan produk tersebut. Oke, lanjut lagi ke klaim produknya. Klaim produknya di sini aku bakal bacain aja. Itu ada melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, terus menyamarkan garis halus, menjaga kekenyalan kulit, menjaga kulit tetap halus, dan menjaga kelembapan kulit. Nah, kalau aku lihat klaim produknya di sini sih dia tuh kayak lebih fokus ke apa ya, meremajakan kulit biar lebih kenyal sama lebih lembab gitu sih. Tapi emang kelembaban itu tuh satu faktor penting buat kita tuh punya kulit yang lebih awet muda gitu. Nah, jadi kayak penuaan dini tuh kan emang terjadi karena kulit kita tuh udah kayak
mulai nggak lembab lagi gitu guys. Dan aku juga mau bilang ke kalian kalau sebenarnya Nature E ini tuh dia tuh produk yang diperuntukkan buat umur 35 tahun ke atas, karena emang kan anti aging tuh kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan emang buat dari umur 30 tahunan. Nah cuman aku tuh emang selalu memasukkan produk anti aging di rangkaian skincare aku. Soalnya kenapa? Aku tuh merasa kulit aku tuh kayak lelah gitu, terus kayak lebih tua daripada umurnya, dan BTW umur aku tuh masih 23 tahun. Nah jadi aku tuh karena aku sering bergadang, pernah stres juga, jadi aku tuh kayak agak takut kalau misalnya kulit aku tuh lebih menua gitu daripada umur aku. Dan kalau misalnya kalian tanya, ini tuh aman gak sih buat kayak umur di bawah 35 tahun? Selama aku pakai sih kayak aman-aman aja, kayak fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuman itu balik lagi, pokoknya skincare itu cocok-cocokan ya guys. Oke lanjut, kita masuk ke cara pakainya. Seperti biasa kalian tuh pakai facial wash dulu atau enggak cuci muka dulu. Nah terus pastiin kedua tangan kalian tuh higienis atau bersih. Nah terus aku biasanya sih 3 tetes juga udah cukup buat satu muka aku. Nah tinggal kalian atur. Nah aku bakalan pakainya tuh kayak setengah muka dulu biar bisa kalian lihat perbedaannya. Oke, aku udah tunggu beberapa saat. Nah, sebelum aku beli produk ini, aku sih kayak pernah baca review gitu. Nah, dia tuh kayak bisa mengecilkan pori-pori, cuman selama aku pakai produk ini sih aku belum ngerasain efek itu. Terus buat yang udah dipakai ini mungkin gak terlalu kelihatan di kamera, cuman yang ini tuh kayak lebih ada apa ya, kayak kulitnya tuh kayak agak lebih mengkilat gitu. Nah, terus buat yang ini kerasanya tuh kayak lebih moist daripada yang ini, dan pastinya juga lebih seger, terus kayak lebih apa ya, kayak lebih dingin gitu, lebih lembab. Nah cuman aku tuh nggak ngerasa efek mencerahkan sih di kulit aku, mungkin karena ini tuh nggak instan ya. Nah terus mungkin ada beberapa orang juga yang bilang kalau pakai produk ini tuh bikin kulit wajah kita tuh kerasa lebih lembut gitu. Cuman buat aku pribadi, nggak tahu mungkin karena skin type aku tuh normal atau oily skin, aku tuh nggak ngerasain hal itu. Tapi aku tuh malah ngerasain jadi kayak kulit aku tuh makin lembab aja sih. Di sini aku bakalan lanjut ke kelebihan dan kekurangan produk ini. Nah aku bakalan mulai dulu dari kelebihannya. Buat kelebihannya yang pertama, dia itu baunya nggak terlalu ngeganggu kalau buat aku pribadi. Cuman kan karena apa ya, bau atau wewangian tuh kan kayak relatif gitu. Kalau di aku sih nggak ngeganggu. Terus dia tuh nggak ada alkoholnya. Nah terus yang kedua, harganya tuh affordable menurut aku. Jadi kayak buat dapetin toner yang harganya di bawah 50k tuh kayak jarang sih. Yang ketiga, dia tuh beneran melembabkan kulit aku. Jadi ada kerjanya gitu, ada kerasanya dalam 1 bulan pemakaian ini. Terus dia juga bisa dipakai buat ngebersihin make up. Terus buat kekurangannya nih guys, sorry banget, aku tuh kurang suka sama teksturnya. Cuman sebenarnya kayak apa ya, kayak larut aja gitu pas di wajah. Cuman kadang kalau misalnya kita pakainya tuh kebanyakan, itu tuh malah jadi nggak nyaman gitu. Jadi emang kayak harus diatur gitu, pakainya tuh nggak boleh terlalu banyak. Dan karena aku tuh oily skin, kadang di kulit aku tuh jadi kayak terlalu berminyak gitu kesannya. Bukan kayak terlalu berminyaknya, jadi kayak over lembab gitu. Dan kadang kalau misalnya kulit akunya nggak terlalu prima, nah itu tuh biasanya kayaknya muncul kayak bukan pimples, apa ya, jadi kayak komedo putih gitu, tapi nggak banyak sih dan nggak bertahan lama juga sebenarnya. Nah, dan terus nih buat kekurangan yang terakhir, menurut aku dia tuh nggak terlalu memperlihatkan efek anti agingnya di aku, jadi kayak nggak kelihatan banget gitu nih kerjanya tuh kayak gimana, terus kayak mencerahkan. Pokoknya dia tuh cuma melembabkan aja sih di aku. Dan yang pastinya dia tuh bisa menyeimbangkan pH kulit kita dan jadi booster juga buat produk skincare yang bakalan kita pakai setelahnya. Oke guys, jadi segitu aja review dari aku. Semoga membantu banget buat kalian yang masih ragu sama produk ini. Dan kalau misalnya aku kayak ada salah review, please komen di bawah biar kita bisa sharing. Jadi segini aja video dari aku. Thank you for watching. See you on my next video.